Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan parasitologi medis, morfologi, distribusi, siklus hidup, hubungan host parasit dengan beranggotakan Ainaya Al-Fatihah, Fajar Gilang, Muhammad Fikri, Muhammad Bintang, Nabila Agustina, dan Mas Fia. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Bintang. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Parasitologi ialah ilmu yang mempelajari tentang jasad hidup untuk sementara atau menetap di dalam jasad hidup lain, dengan maksud mengambil sebagian atau seluruh makanan dari jasad tersebut. Parasitos, jasad yang mengambil makanan. Logos, yaitu ilmu. Parasitologi medis. Dalam konsep parasitologi medis, setiap parasit penting dibahas tentang morfologi, distribusi geografis, cara infeksi, siklus hidup, hubungan host atau parasit, patologi dan manifestasi klinis infeksi, diagnosis laboratorium, pengobatan dan pencegahan atau tindakan pengendalian parasit. Berikut ini disajikan beberapa kriteria tersebut. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ainaya Al-Fatihah. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Morfologi meliputi ukuran, bentuk, warna, dan posisi organel yang berbeda dalam parasit pada berbagai tahap perkembangannya. Hal ini penting dalam diagnosis laboratorium yang membantu untuk mengidentifikasi berbagai tahap pengembangan dan membedakan antara patogen dan organisme komensal. Contoh, Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Terima kasih untuk Ainaya. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Nabila Agustin. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pada bagian distribusi geografis beberapa dari parasit banyak ditemukan di daerah tropis. Distribusi parasit tergantung pada yang pertama ada spesifisitas host, misalnya Ancylostoma duodenal kemudian membutuhkan manusia sebagai host, sementara Ancylostoma caninum membutuhkan anjing sebagai host. Yang kedua, ada kebiasaan makan, misalnya konsumsi daging mentah atau kurang matang atau sayuran predisposisi Taeniasis. Yang ketiga yaitu kemudahan parasit melarikan diri dari host. Parasit yang dilepaskan dari tubuh bersama dengan feses dan urin lebih cepat terdistribusi dibandingkan parasit memerlukan vektor atau kontrak cairan tubuh langsung untuk transmisi. Lanjutannya akan dilanjut oleh teman saya dari Fajar Gilang. Silahkan. 4. Kondisi lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup di luar tubuh host, yaitu suhu, keberadaan air, kelembapan, dan sebagainya. 5. Adanya host yang sesuai parasit yang tidak memerlukan host perantara vektor untuk penularan lebih luas didistribusikan daripada parasit yang membutuhkan vektor. Siklus hidup parasit. Siklus hidup adalah rute yang dilalui oleh parasit dari saat masuk ke host, di dalam host sampai keluar dari host dan masuk kembali. Suatu parasit dapat melibatkan satu host atau lebih, melibatkan satu atau lebih sebagai perantara, intermediate host. Siklus hidup parasit terdiri dari dua fase utama, fase di dalam tubuh dan fase di luar tubuh manusia. Siklus hidup parasit di dalam tubuh memberikan informasi tentang gejala dan kelainan akibat infeksi parasit, serta metode diagnosis dan pemilihan obat yang tepat. Siklus parasit di luar tubuh memberikan informasi penting yang berkaitan dengan epidemiologi, pencegahan, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan host dan parasit.
Infeksi parasit adalah masuknya dan berkembang suatu parasit dalam tubuh. Setelah parasit penyebab infeksi masuk ke dalam tubuh host, parasit bereaksi dengan cara yang berbeda dan bisa mengakibatkan antara lain yang pertama, status karier, hubungan host parasit yang sempurna di mana kerusakan jaringan oleh parasit diseimbangkan dengan perbaikan jaringan host. Pada titik ini, parasit dan host hidup harmonis, yaitu mereka pada kesetimbangan host sebagai pembawa parasit. Nah, hubungan host parasit yang kedua yaitu keadaan penyakit-penyakit terjadi akibat resistensi host yang rendah atau patogenesitas parasit yang tinggi. Yang ketiga, penghancur parasit terjadi ketika resistensi host yang tinggi. Nah, di sini ada bagan mengenai manusia dan hewan itu sebagai host plus, kontaknya mikroorganisme itu ada parasit. Nah, saling berhubungan hidup bersama. Kemudian ada 3 tipenya, yaitu komensalisme, parasitisme, dan simbiosis. Pada komensalisme yaitu tanpa merugikan. Nah, itu contohnya ada bakteri komensal yaitu E. coli bersama flora normal di usus besar, yaitu memakan sisa-sisa makanan dan bahan buangan. Lalu yang kedua tipenya parasitisme. Nah, parasitisme ini sebenarnya dirugikan, salah satu belah pihaknya dirugikan, menghisap makanan dan membahayakan. Nah, itu ada seperti penyakit infeksi. Contohnya itu ada di salmonellosis. Lalu yang ketiga ada tipe simbiosis, yaitu saling membutuhkan, kedua belah pihaknya membutuhkan. Nah, ini contohnya flora rumen membantu mencerna selulos. Terus yang kedua ada bakteri intestinal yaitu mensintesa vitamin B, E, dan K. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang mengenai parasitologi medis. Kekurangan atau kelebihannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.